Baik, insya Allah pada hari ini kita akan menyampaikan, kita akan mempelajari terkait delas materi ya, seperti itu pada hari ini. Jadi insya Allah ujiannya pengen pertemuan depan atau pertemuan depan lagi, Bu? Depan lagi lah Ustaz. Depan lagi ya. Oke. Duh, ya Allah. Nah, itu terkait nikma dan bisa. Tapi sebelum itu, baiknya kita terlebih dahulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim antal alimul hakim. wa tub 'alaina Alaina innaka antat tawwabur rahim. tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Izidna ilman warzuqna fahma. warzuqna fahman. Baik, di sini kita akan mempelajari yaitu terkait dengan nikma dan juga bisa. Nah, nikma dan bisa ini kalau misalnya diterjemahkan, nikma itu artinya adalah sebaik-baiknya, ya. Adapun bisa itu adalah seburuk-buruknya. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga persamaan daripada nikma itu adalah habbaza. Habbaza itu sama artinya dengan nikma. Artinya sebaik-baiknya. Baiknya. Kalau la habbaza itu juga persamaan daripada bisa, artinya Sebelum seburuk-buruknya. Contohnya misalnya nikma, ni'mar rojulu Rasulullahi, ya kan ya? ya, Ni'mar rojulu Rasulullahi. Nah, contohnya seperti ini, ya, yaitu sebaik-baiknya laki-laki adalah Rasulullah. Rasulullah. Kalau misalnya contohnya nikmat, kalau perempuan menggunakan nikmati ya, nikmatil mar'atu, ini aslinya kan nikmat, tapi kan digabung dengan alif lam jadi nikmati. Nikmatil mar'atu, misalnya sebaik-baiknya perempuan adalah Fatimatu. Nah, gini ya, seperti ini. Kalau misalnya bisa rojulu, misalnya bisa Bi'sal masiru, al-masir itu apa? Tempat kembali misalnya ya. Bi'sal masiru an-naru. An-nar itu artinya apa? Nah, Neraka. neraka. Nah, gini ya, seburuk-buruknya tempat kembali adalah neraka. Neraka. Nah, gini ya. Ini contoh daripada nikma dan juga ada bisa. Bisa. Mm-mm. Nah, seperti itu ya. Nah, habis itu kalau misalnya contoh daripada ini Hmm. habbaza misalnya habbaza habbaza habbazan najahu dukhulul jannati.
ya. Habbadzan najahu duhulul Jannati. jannah. Sebaik-baiknya kesuksesan adalah masuk Masuk surga surga. misalnya ya. Hmm. Nah, seperti ini. Hmm. Nah, ini adalah contoh daripada nikma, bisa, dan juga habbaza. Nah, untuk daripada yaitu apa namanya bagian-bagiannya. Nah, ini sebenarnya nikmar rojulu Rasulullahi. Nah, ini ar-rojulu ini adalah sebagai fa'il daripada nikma, ya, yaitu Fa'il. fa'il. Jadi nikma ini sebenarnya kata kerja tapi dia jamid. Jamid itu dia tidak memiliki fiil madi, eh, nggak memiliki fiil mudhari yang nggak bisa diubah-ubah, ya hanya bisa nikma saja. Contohnya seperti halnya laisa juga seperti itu. Ya, tapi dia bukan isim. Nah, di sini fa'il, ya, ini fa'il. Nah, Rasulullahi ini sebenarnya adalah mubtada, tapi mubtadanya diakhirkan, ya. Mubtada namanya mubtada muakhor. Mubtada muakhor itu apa? Mubtada Mubtada yang diakhirkan. yang diakhirkan. Nah, nikma dan rojulu ini kan fa'il ya ar-rojulu. Nah, pasangan daripada nikma dan rojulu, pasangan ini namanya khobar, ya. Khobar tapi dikedepankan. Nah, maka bahasa Arabnya itu khobar muqaddam. Nah, gitu ya. Jadi nikmar rojulu, berarti kalau Mubtada. misalnya nikmatil mar'atu Fatimatu, ya, nikmatil mar'atu itu khobar, Fatimatu mubtada. Mubtada. Hmm. Hmm. Terus bi'sal masiru annaru, bi'sal masiru dia mubtada, maaf khobar, ya annaru mubtada. Tapi khobarnya muqaddam dikedepankan dan juga annarnya itu mubtadanya dikebelakangkan. Nah, makanya untuk bisa dan nikma ini bisa dibolak-balikan. Ya, bisa juga yaitu mubtada muakhornya Rasulullahnya di depannya. Misalnya contohnya, kalau dibalik berarti jadi apa? Rasulullah. Rasulullahi ni'mar rojulu. Nah, bisa juga seperti ini ya. Ni'mar rojulu. Rasulullahinya mubtada, ni'mar rojulnya khobar. Dan juga kalau misalnya yang nikmatil mar'atu Fatimatu, kalau misalnya dibalik, jadi apa? Fatimatu. Fatimatu nikmatil mar'atu. Ni'matil Nah, gitu mar'atu. ya. Gini ya. Ini juga annaru bi'sal masiru. Nah, ini Rasulullah kalau tadi kan ar-rajulu fa'il, ya kan ya, ni'mar rajulu dia khobar muqaddam. Nah, Rasulullah ini selain mubtada muakhor, dia memiliki dua posisi ya. Yang pertama sebagai mubtada muakhor, yang kedua sebagai al-makhsus bil madhi. Nah, gitu ya, al-makhsus bil madhi. Nah, gini. Kalau misalnya ini an-naru berarti al-makhsus bil izammi. Jadi kalau bisa itu zam, kalau ni'ma itu al-madhu. Kan ya, an-naru ini yaitu apa namanya? Selain daripada mubtada, dia juga sebagai apa? Al-makhsus bizammi. Nah, gitu ya. Nah, misalnya Ibu coba terjemahkan sebaik-baiknya tempat adalah Masjidul Haram. Maka bahasa Arabnya apa? Sebaik-baik tempat. Eh, apa tadi tuh? Nikmat, Ni'ma.
Ni'ma Al-Madinah atau Tempat, Al-Baladi, Ustaz? Apa itu kok? Tempat. tempat al-maka, Oh, Al-Makani. Ya. Ni'ma al-makanu ya, Al-Makani. Al-Makanu. al-makanu Bu, Makani. nah, didomakan kan? Nikmar rojulu, nikmatil mar'atu, bi'sal masiru, kan semuanya ini ya domah ya. Itu Mm-mm. Ni'ma Maka Al-Makanu. kalau misalnya al-makan berarti nikmal maka, Makanu gitu. nikmal makanu kan sebagai fa'il ya tadi dijelaskan. Eh, Nikmal makanu, Al-Masjidil Harami. kenapa al-masjidi? Emang ada jarnya kah? Al-Masjidu. Haram. Al-masjidul haramu. Um, ha, mm, nggak Harami, Ustaz. Al-Masjidu Al-Haramu. Kalau misalnya pengen al-harami, maka al-masjidnya jangan ada alif lamnya, jadinya masjidul harami. Nah, kalau gini kan jadinya mudhof-mudhof ilaih ya. Iya. Berarti kalau Al-Masjidu Al-Haramu jadi Laat man'ut apa ya? ya. Non man'ut. Mm. Nah, ni'mal makanu masjidul harami. Nah, gitu ya. Misalnya se sebaik-baiknya perempuan adalah yang solihah. Ni'matul wanita. Apa sih, Ustaz? Mar'atu. Iya, Ustaz. Ya kayak di atas ya, nikmatil mar'atu Ni'matil mar'atu aso as-solihatu. Eh, asolihatu. as-solihatu. Kok Kan kok asolihah wanita perempuan bukan? Perempuan solihah bukan? hmm, iya, Ustaz. Iya kan? Ini Ya saya kan? bingungnya ini, Ustaz. Di so-nya kok ada alifnya gitu. Iya, ya kan memang gitu Bu. Kan memang tulisannya gitu ya. Iya, ya. Aso kan solih. Solih itu Oh, tulisannya iya, gimana? iya. Ya, Ustaz. Solihun. Nah, Iya. untuk muzaka muannasnya solihatun. Nggak Ini pakai ya. alif. Kenapa Bu? Iya, iya, Ustaz. Paham. Mm-mm. Misalnya apa lagi ya? Sebaik-baiknya sebaik-baiknya murid adalah Ahmad. Maka bahasa Arabnya apa? Ni'matul labu. Ini pakai ini Bu ya, pakai mufrad ya. Oh, Kenapa dipaksakan jamak? atau liba. Eh, Hmm? atol, Mufradnya atoli, ya biasa atoli, ya, atau ibu ya. Bu. ni'matolibu. Ahmadu. Ya, Ustaz. Ya, gini ya. Baik. Nah, ini kan tadi kalau untuk nikma dan bisa, dia boleh dibolak-balikan ya. Boleh nikmanya di depan, boleh nikmanya di belakang. Ya kan ya kayak misalnya nikmal makanu Masjidul Haromi, boleh juga Masjidul Haromi, nikmal makanu. Ini bukan nikmu ya, salah ya tadi saya ngasih harokatnya. Nikma. Oke. Tapi kalau habaza itu dia tidak boleh ya. Mau gak mau dia harus di depan ya untuk habaza sama la habaza dia harus di depan. Ya karena kenapa? Karena di sini ibarat apa namanya? Yaitu bagikan dia itu sebagai apa? Bagikan isim
isim isyarah. Yang namanya isim isyarah kan dia di depan ya. Nah, seperti itu. Jadi habbaza sama la habbaza dia harus di depan, tidak bisa di belakang. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan kita akan masuk dalam pembahasan yaitu macam-macam fa'il daripada ni'ma dan bisa. Ya kan ya, tadi kita telah membahas ni'mar rojulu. Mana di sini fa'ilnya? Rojulu. Ar-rojulu. Ni'mal makanu masjidul harami, mana fa'ilnya? Al-makanu. Ni'matil mar'atu fatimatu, mana fa'ilnya? Al-mar'atu. Bi'sal masiru annaru, mana fa'ilnya? Al-masiru. Al-masiru. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada macam-macam apa aja sih yang bisa dijadikan fa'il. Nah, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah al-muhalla bi'al. Ya, muhalla bi'al itu yang mana dia diawali oleh alif Alif. lam. Nah, seperti halnya ini ya, ni'mar rojulu, nikmatil mar'atu. Nah, al mar'atu ini kan alif lam ya. Ya. Terus al makanu ini juga alif lam, ya kan ya. Ya. Nah, terus al masiru. Nah, ini juga alif lam. Nah, gitu ya. Ini contoh alif lam semuanya tadi itu merupakan contoh menggunakan alif lam. Nah, habis itu yang kedua itu adalah dengan mudhof ya. Misalnya berarti sebaik-baiknya. Misalnya sebaik-baiknya murid kelas adalah Ibrahim, maka bahasa Arabnya apa? Sebaik-baik Murid murid kelas. kelas. Eh, ni'ma at-thalibah. Hmm. Atau Mudhof fasli. ilaih gimana? Gimana caranya? Murid di kelas, murid Nikma kelas dah. tolibul fasli. Nah, gini At-thalibah. ya. Mm-mm. Nikma tolibul fasli Ibrahimu. Nah, gini Bu. Coba apa bahasa Arabnya tentara? Tentara Sol dia. Bahasa Inggris ya. Jun, Apa ya? Aduh. Jundun ya, Iya, Jundun. Ustaz. Mm-mm. Nah, kalau misalnya sebaik-baiknya tentara Islam adalah Khalid. Nah, bahasa Arabnya apa? Sebaik-baik tentara Islam. Mm-mm. Itu Jundun apa itu ya? Jundun Islami. Sebaik-baiknya apa Islami ya. sebaik-baiknya? Sebaik ni'mah. Terus Eh, tentara? ni'mah Jundun Islami. Nah, gitu Islami. ya. Apa itu ya? Nikma jundul Islami. Nah, habis itu siapa Khalid ya, Oh, Khalid. Khalidun. Khalidun. Nah, seperti ini Bu. Mm-mm. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh daripada apa, Bu? Yaitu dimudofkan kepada alif Alif lam. Ya, lam. Tolibul fasli. Jundul Islami. Nah, gitu ya. Nah, adapun yang jim ini adalah isim mausul. Ya, misalnya contohnya isim mausul itu seperti apa? Alladzi. Ya kan ya? Alladzi. Ya. Misalnya, sebaik-baiknya yang aku kerjakan adalah menuntut ilmu. Maka apa tuh? Ni'mal ladzina. Eh, ni'mal Alladzi, ladzi. ya, Ni'mal ni'malladzi ladzi ya ma. amiltuhu, Amil tuh. ni'malladzi amiltuhu, Ni'mal ladzi sebaik-baiknya amil yang tuh. aku kerjakan, Apa? Apa Ustaz? ni'malladzi amiltuhu adalah Tolabul ilmi. tolabul ilmi. Sebaik-baiknya yang aku kerjakan itu adalah menuntut Untuk ilmu. ilmu.
Misalnya sebaik-baiknya yang apa ya? Sebaik-baiknya yang aku jaga adalah Al-Quran misalnya. Oh, ni'ma ni'mal ladzi hafiztuhu al-Qur'anu. Betul. Gini ya. Mm-mm. Hmm. Nah, selanjutnya ini adalah domir mustatir mumayyaz binakirotin. Jadi ini intinya adalah sebenarnya bagaimana disandingkan yaitu dengan masdar yang berbentuk nakiroh ya. Contohnya adalah nikma amalan, nikma amalan se Baca bacaan. sebaik-baiknya amalan adalah apa bos sebaik-baiknya amalan? Misalnya al akhlaku al karima al Al-Karim. karimatu. Ya kan ya, sebaik-baiknya amalan adalah akhlak yang Akhlak yang yang mulia. Nah, jadi ini sebenarnya dia berbentuk masdar, tapi dia di sisi lain dia itu nakiroh ya. Seperti ini. Contoh lainnya misalnya nikmat apa ya? Ehm, Hmm. atau bisa seburuk-buruknya 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 apa Bu? Kira. Lagi mikir, Ustaz. Nah, misalnya seburuk-buruknya pengkhianatan adalah misalnya seburuk-buruknya pengkhianatan adalah murtad. Nah, maka bahasa Arabnya apa tuh? Seburuk-buruknya pengkhianatan. Ibaratnya kan kalau murtad tuh ibaratnya berkhianat kepada Allah ya. Oke. Berkhianat itu apa bahasa Arab, Ustaz? Bisa khianatan, nah, gitu Oh, ya. bisa khianatan. Kan masdar. Bisa khianatan al mur Al-murtad. Tadu. al murtaddu. Jadi bentuknya masdar. Terus ini, Ustaz. Iya, Nanti di nakiroh akhirnya ya. di akhirnya dinasobkan gitu. Iya Atau memang betul. masdar itu nasab. Oh. Benar-benar dinasobkan ya. Khusus yang ini, yang Berarti terakhir. posisinya bukan 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 fa'il lagi berarti ya, Ustaz? Bukan ya, bukan fa'il di sini. Bahasanya apa di sini? Mumayyaz binakirotin. Seperti halnya tamyiz ya. Tamyiz kan identiknya juga dengan apa namanya? Dengan nasab, ya kan ya. Kalau misalnya contoh yang di buku di sini nikma amalan. Nah, ini, nikma amalan ya. Difa uha anil Islam sebaik-baiknya amalan adalah melindungi Islam. Kalau misalnya lagi misalnya eh, misalnya sebaik-baiknya
Sebaik-baiknya apa, Bu? Misalnya sebaik-baiknya manfaat adalah dengan mengajar. Maka bahasa Arabnya apa? Sebaik-baiknya manfaat adalah mengajar. Nikma, Ma manfaat itu manfaatan. Gitu Ustaz. nikma naf'an, Manfaat bisa naf'an. manfaatan, bisa nikma Man, manfaatan atau manfaatan. naf'an. Oh, apa ya Nikma itu nanti? naf'an, at-ta'li, Mengajar at-ta'lim, at-ta'limun, at-ta'limu. at-ta'limu. Wa Mengajar at-ta'lim ya. Nih, kayak gini Bu ya. Nah, boleh juga ya, jadi di sini macam-macam fa'il daripada nikmat dan bisa itu ada berapa Bu? Ada 4 empat. ya. Yang pertama alif lam, yang kedua mudhof, terus yang ketiga itu yang isim mausul, terus yang keempat yang tadi ya domir mustatir mumayyiz bin nakiroh, yang mana itu ibaratnya dia itu menggunakan masdar ya, menggunakan masdar tapi dia berbentuk Nakir. nakiroh. Nah, habis itu selanjutnya untuk maksus madah dan zam. Maksus madah dan zam itu apa? Misalnya tadi ya, Rasulullahi. Nah, ini kan maksus ya, maksus daripada nikma, ya kan ya? Terus misalnya nikmat tolibul fasli Ibrahimu mana nih maksusnya? Ibrahimu. Mm-mm. Habis itu nikmal makanu Masjidul Harami. Ini mana nih untuk ininya? Apa Masjidul namanya? Haram. Maksus. Maksusnya. Nah, ini Maksus. maksusnya boleh dihapus apabila benar-benar sudah diketahui. Misalnya hanya sebatas nikmar rojulu, ya sebaik-baiknya laki-laki. Oh, karena orang-orang udah tahu, oh sebaik-baiknya laki-laki ini pasti Rasulullah. Mm, Nah, jadi kalau udah diketahui, maksusnya ini boleh dihapus. Jadi hanya sebatas fiil nikma sama fa'ilnya saja. Ya, Maksus itu apa Ustaz? kenapa? Artinya, maksus maksus itu apa artinya Ustaz? Maksus itu yang ditujukan atau yang dikhususkan. Ini sebaik-baiknya laki-laki ini dikhususkan kepada siapa? Oh, kepada Rasulullah, gitu ya. Ini Oh. sebaik-baiknya tempat ini dikhususkan kepada siapa? Oh, kepada Masjidul Haram. Mm. Terus sebaik-baiknya murid di kelas ini tertuju kepada siapa? Oh, kepada Ibrahim. Nah, maksud itu artinya yang dikhususkan, ya. Mm-mm. Kalau misalnya nikmal makanu Masjidil Haram, kalau misalnya maksudnya dihapus, maka jadi apa? Ni'mal makan. Ni'mal makano. Nikmal makanu, gitu ya. Ini nikmat tolibul fasli Ibrahimu dihapus, maksudnya jadi Ni'mal tolibu. nikmat atau At-tolibu. tolibu. Enggak, nikmat tolibul fasli ya. Iya. Tolibul fasli. Hmm, Iya. ini ya. Iya. Baik. Nah, untuk habbaza ini sebenarnya dia terdiri dari dua unsur ya, yaitu habba dan juga za. Ya, habba itu dia fiil madi, yaitu artinya yang dicintai ya, Mm-mm. yang dicintai. Itu adalah yang dia menunjukkan isim isyarah ya, seperti Insya itu. Habba za. Mm-mm. Habba za, maksudnya yang dicintai di sini ibaratnya yang ini ya, yang sebaik-baiknya. Kan yang sebaik-baiknya itu kan yang dicintai ya, yang disukai. Nggak mungkin yang sebaik-baiknya itu dibenci ya, Ah, ada ada isi kecuali misyaro ya yang orang yang mana ini ya, Ustaz? Apa? yang Apa? orang yang hasut dengki ya. Iya Ustaz.
Apa namanya? Ya, Za itu termasuk apa, Ustaz? Termasuk isim isyarah. apa? Za itu za. Iya, za itu termasuk isim isyarah. Za. Mana ya? Jadi kan aslinya haza itu sebenarnya aslinya za ya. Oh Hanya itu gitu. hanya iya. Nah, tapi ya kalau misalnya za saja kan ibaratnya kayak kurang nyaman di ini ya. Za kita bun. Kayak terlalu gimana gitu. Maka ditambah haza kita bun. Oh, baik. Za, za. Ibaratnya kayak kurang sopan ya kalau za langsung. Hmm. Nyaman pakai ha. Rumit ya, Ustaz. Ini bu. Hmm. Dari level 4 masih belajarnya hadza. Baik, ini materinya sampai sini Bu ya. Udah habis nih bukunya. Tuh. Alhamdulillah ya. Jadi Wah. tersisa ujian paling Aduh, hmm, saya belum belajar, Ustaz. Gimana ya tuh? kan 2 minggu lagi ya. Masih lama Bu. Banyak yang boleh dipelajari, Ustaz. Ya paling nanti mungkin kita bahas murojaah kecil-kecilan ya minggu depan kalau memang mau. Iya, Ustaz. Jangan langsung ujian. Ya Soalnya saya bahas ini soal saya gitu. saya juga jarang ini ke kelas, jarang hadir juga kayaknya. Terus jarang murojaah juga. Iya Bu, udah punya sibuk Situasinya masing-masing. masih, Ustaz. Bisa dibilang jarang, nggak pernah murojaah sih, Ustaz. Level 4. Baik ya, insya Allah usahakan minggu depan paling ya. Ada murojaah kecil-kecilan gitu ya. Insyaallah, Ustaz. Minggu depan. Baik. Di Eh, kita Ustaz, cukupkan Ustaz, sampai sini aja Bu ya. Atau gimana? Ustaz, Ya, Ustaz, di ada level yang mau. 5, besok tuh memang khusus muhadasah. Nggak khusus muhadasah juga ya. Jadi muhadasah, tapi muhadasah termasuk mungkin setengah jam muhadasah gitu. Fokus muhadasah Hmm. aja. Mm-mm. Hmm. Habis itu misalnya setengah jamnya lagi kita belajar menyusun kalimat atau membuat karangan ya, Hmm. kayak gitu. Itu nanti Atau bisa pembahasannya. juga diseling-selingkan dengan mendengar latihan mendengar video bahasa Arab. Jadi misalnya nanti saya tampilkan animasi berbahasa Arab. Nah, nanti ibu dengerin, ibu tangkap tuh. Minimal ibu harus dapat 3 poin dan ibu bisa memahaminya, mengartikan, menerjemahkannya misalnya. Berarti nanti ada kaitannya juga ya, Ustaz, ke level 4. Hmm? Sebenarnya kaitannya bukan ke level 4 ya, ke Tapi, seluruhnya kali. saya masih ini, Iya. level 4-nya masih belum. Kayaknya harus Hmm. ngulang lagi level 4, Ustaz. Kira-kira bagaimana itu, Ustaz? Level 4 diikuti, Kalau bagi level 5 saya nggak begitu dimasukin ada juga. kaitannya antara level 5 sama 4. Karena kan kalau ini kan kaidah kan. Kalau level Mm-mm. 5 kan fokus ke berbicara, fokus ke bikin bikin karangan gitu kan. Tapi Iya, bikin karangan itu memang kita perlu juga keahlian nahwu sama nah sorof. itu. Mm-mm. Tapi ya nggak apa-apa. Sebenarnya level 4 nih untuk lebih ini ya, menyempurnakan ya. Tapi kalau ibu sampai mungkin sampai level 3 pun insya Allah udah agak cukup. Nah gitu Bu ya. Jadi insya Allah
pertemuan minggu depan kita ngulang-ngulang sedikit materi ya, seperti itu. Sama di sisi lain kita ngapain? Di sisi lain ngapain ya? Ya. Nah, udah seperti itu aja. Terus minggu depannya lagi, 2 minggu lagi, itu kita adakan ujian. Ya. Nanti untuk level 5, insya Allah kita akan mulai baru. Kita fokus ke ngafal muhadasah, ya kan ya. Nanti misalnya saya kasih satu muhadasah, misalnya ibu, misalnya ada 2 peran di situ, Fatimah sama Khadijah. Nah, Ibu Maulidina misalnya jadi Fatimah, yang satunya Khadijah. Nah, lalu saya beri waktu 15 menit Ibu untuk menghafal yaitu eh, ucapan-ucapan yang diucapkan oleh Fatimah dan yang lain, yang satunya menghafal ucapan-ucapan yang di Khadijah. Nanti habis itu dipraktekkan secara hafalan langsung. Kayak gitu ya. Ustadz, Hmm? barangkali gini, Ustadz. Minggu depan kan kita bahas ini, bahas materi keseluruhan secara ringkas gitu kan. Boleh nggak nanti Ustadz, kalau seandainya berlebih waktunya? Misalnya Ustadz punya ini, punya ada apa namanya, punya pengalaman menemukan orang yang apa namanya belajar, baru belajar gitu Ustadz. Maksudnya nggak belajar di pondok, tapi memang belajarnya kayak online atau belajar otodidak barangkali gitu Ustadz. Tapi ternyata dalam beberapa tahun aja atau beberapa bulan aja bisa gitu Ustadz. Oh iya, itu Mm-mm. insya Allah nanti kita akan lebih terampilkannya di level 5 Bu ya. Level 5 ini benar-benar gimana caranya bisa ngomong, terus gimana caranya bisa ngarang ya, terus bisa memahami pendengaran, kayak gitu ya. Itu level 5. Oh, Soalnya maksudnya ada, level maksudnya gini Ustadz, ada cerita gitu atau Ustadz menemukan orang gitu yang bisa misalnya belajarnya cuma sekian. Saya sih gitu sebenarnya Ustadz. Saya kan memang nggak ada apa background punya punya apa namanya? Punya basic bahasa Arab gitu. Terus saya ini kan punya semangat buat belajar gitu. Jadi kira-kira ada nggak kisah sukses orang-orang belajar yang Ustadz sesi ketahui, singkat. tetapi itu hanya belajarnya itu singkat gitu Ustadz. Kalau Dalam di waktu belajar singkat tapi Yordan, bisa gitu. kalau di Yordan sebenarnya yang kayak gitu tuh pada umumnya dia yang studi-studi di Timur Tengah ya. Di sini ada kakak kelas saya, dia itu lulusan SMK Bu, tapi dia memaksakan diri buat sekolah di Yordan. Lulusan SMA lah, bukan pondok, bukan apa. Nah, dia di tahun pertamanya, dia benar-benar latihan bahasa Arab terus ya. Jadi di Hmm. samping dia mempelajari mata kuliahnya, dia latihan apa, belajar nahwu sorof, tapi kompeten Bu. Kalau kita kan seminggu sekali, habis itu apa namanya, nah ya seperti itulah. Eh, terus kurang di murojaah, kurang diamalkan, sebagainya. Kalau dia ini benar-benar tiap hari intensif, Bu. Nggak pernah putus. Tiap hari benar-benar fokus, nahwu sorof, nahwu sorof, nahwu sorof. Dihafalin apapunnya, kayak gitu kan. Terus, apa namanya, dia banyak latihan buat kalimat dari nahwu sorofnya, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, terus habis itu untuk bicaranya, kan di sini kan orang Arab, Bu ya. Bicaranya Iya, langsung praktik dengan orang Arab. Nah, kalau ibu sebagainya kan perlu proses ya, karena nggak ada lawan bicaranya kan. ya betul Ustaz. Iya, Belajar nggak ada di Nah, sini. Hmm. itu yang menghambat kayak gitu kan. Nah, akhirnya dengan seperti itu dia dalam 6 bulan akhirnya ya bisa kayak gitu kan, kayak gitu. Rata-rata kalau orang-orang yang langsung belajar bicara, dia tanpa kaidah nahwu sorof, rata-rata dia bisa bicara tapi banyak kaidah yang salah ibu, kayak gitu. Ya kadang kebalik fa'il maf'ulnya, habis itu apa namanya, dari sisi rofa nasobnya sebagainya itu salah, ataupun muannas muzakarnya salah sebagainya. Nah, rata-rata orang yang langsung belajar bicara tanpa kaidah nahwu sorof nanti
dampaknya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini bagaimana kita hatamkan dulu nahwu sorofnya. Nah, habis itu baru kita fokus kepada muhadasahnya, belajarnya, ya supaya nanti untuk penyesuaian nahwu sorofnya, muzakkar muannasnya ketika berbicara itu tidak terbalik-balik ataupun tidak mengurangi, meminimalisir kesalahan kayak gitu. Atau bisa lebih difahami lagi. Nah, ini kenapa kok muannas, ini kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Nah, kayak gitu. Nah, orang yang belajar muhadasah dan sebagainya itu sudah menguasai nahwu sorof, itu biasanya lebih peka, lebih lebih mudah dibandingkan yang belum sama sekali. Kayak gitu. Apalagi didukung yaitu dengan apa? Dengan yaitu kosakata yang banyak, ya. Kayak gitu. Makanya di Gontor itu kalau ibu pengen jago ngomong bahasa Arab, kadar minimalnya adalah menghafal 500 kosakata, Bu. Dan itu Oh, lancar, ya di luar kepala. Itu kalau mau bener-bener, soalnya gimana mau ngomong, sedangkan kosakata aja nggak ada yang hafal. Nah gitu, ibaratnya kan kayak gitu, ya kan? berarti minimal 500 ya Ustaz, harus dihafal baru Iya, bisa. minimal 500 dan itu di luar kepala kalau mau lancar. Kayak gitu. Kalau udah banyak kosakatanya, ngomong pun jadi mudah, ya kan ya? Karena kita ngomong itu kan ibaratnya mikir kosakatanya apa yang tepat, ya kan? Kayak gitu. Iya, Makanya kalau di Gontor itu sistemnya 6 bulan pertama, 3 bulan sampai 6 bulan pertama itu diperbolehkan ngomong pakai bahasa Indonesia. Tapi dengan syarat setiap hari ngafal kosakata, setiap hari 5 kayak gitu. 5 dikali sebulan udah 150. 150 dikali 6 bulan. Nah, itu kan udah 600 700 ya. Nah, baru di semester keduanya ya, ketika kelas 1 atau satu intensif itu, kelas 1 SMP semester 2, nah itu dipaksa ngomong bahasa Arab dengan kosakata yang sudah 700 yang sudah dihafal tadi. Dan itu berlakunya tiap hari. Yang enggak ngomong ya dihukum. Kayak gitu. Dihukum. Kalau udah tahun kedua ngomong bahasa Indonesia dibotak. Kayak gitu. Kalau udah botak ngomong bahasa Indonesia lagi, hutang botaknya. Iya. Jadi sebenarnya bisa cepat itu kalau yang tadi teman Yordan saya, dia memang benar-benar gigih ya, setiap hari tanpa putus, murojaahnya intens gitu kan. Kalau kita kan jeda seminggu, terus bisa bisa tahu yang sebelumnya lupa lagi. Kalau tiap hari kan materi sebelumnya masih belum kemungkinan lupa ya. Kayak gitu. Tiap hari intens terus langsung ketemu lawan bicaranya. Terus kalau misalnya yang diterapkan di Gontor, itu tiap hari ngafal kosakata tanpa putus sampai 5 dan satu semester bisa hafal 500 sampai 700. Habis itu baru semester 2-nya itu apa namanya? Semester 2-nya yaitu langsung dipraktekkan bicaranya setiap hari. Kayak gitu. Kalau nggak dipraktekkan ya dihukum ya. Dihukum berat. Ibaratnya berbahasa di Gontor tuh udah fardu ain ya. Kayak gitu. Mm-mm. Kalau ya makanya kalau untuk menerapkan sistem eh, bicara langsung kayak gitu ya, sebagainya, ibu harus terbiasa ya. Misalnya cari teman, kalau yang online sebagainya, ibu harus terbiasa mencari sahabat, mencari teman yang bisa diajak belajar muhadasah bersama. Misalnya ibu dengan Ibu Azhari, misalnya setiap hari Rabu kita teleponan coba dengan bahasa Arab sebisanya yuk gitu. Ya dengan apa aja, misalnya Mas Muka, Ismi, Maulidina, min aina jikti, jitu, min, nah ini gitu kan. Man ladhi akalta fis sobah, akalta fis sobah arruz ma'ad dajjaj. Oh, kuis gitu. Laziz jiddan. Nah, gitu. Hal jarrabta hal jarrabta syurba syai min madinati aw lam ujarrib. Lakinna urid an ujarribahu fil mustaqbal. Nah, coba kelatih lewat telepon sebagainya. Kayak gitu.
Kalau dulu saya kan apa namanya? Kalau dulu saya pernah di Gontor kalau misalnya nggak ada lawan bicara, saya coba bercerita sendiri pakai bahasa Arab, Ibu. Saya harus bicara pakai bahasa Arab setiap hari 5 menit tanpa putus. Nah, coba bicara terus. Nah. Ya apa aja, mau cerita tentang apa kek atau apa atau tentang apa yang telah saya lakukan hari ini gitu ya, pakai bahasa Arab. Itu harus kayak gitu, Bu. Kalau pengen cepet gigihnya tuh kayak gitu, ya. Tiap hari, tiap hari, tiap hari, tiap hari. استيقظت في هذا اليوم في الساعة الثالثة تماما ثم أقرأ القرآن مقابل الهجرة ولكن كنت نائما حتى ينبهني المدبر. Nah, kayak gitu. Terus sampai 5 menit. Kayak Itu Ustaz gitu. apanya kalau seandainya sendiri itu di mana Ustaz? Depan kaca. Ya, duduk di depan tangga masjid, ya. Duduk di depan apa? Teras, teras kamar, sebagainya yang kira-kira luas tempatnya ya supaya suaranya kan kalau semakin luas tempatnya suaranya semakin kecil terdengar sama orang lain kan. Kalau di kamar ya pasti menggaung kan apa suaranya itu menggema ya kan ya terus takutnya ganggu juga yang istirahat sebagainya. Kalau di Gontor itu suatu hal yang seperti itu udah biasa Ibu. Bahkan Hmm. kalau misalnya belajar menghadapi ujian tidak sedikit di antara mereka yang sampai jalan keliling pondok sambil teriak-teriak dan sebagainya itu ya biasa saja. Kita kalau sama-sama santri gontor ya, oh itu biasa ya, itu tanda kesungguhan gitu. Hmm. Bukannya diejek tapi malah, oh ini bagus nih keren gitu. Ah ikutin ah kayak gitu. Akhirnya banyak banget yang teriak-teriak sambil jalan. Terus saya juga Kayak pernah gitu. Oh praktek ini gitu. sungguh-sungguh bagus. Kayak Saya gitu. juga pernah praktek. Maksudnya prakteknya lagi di cermin Ustaz. Ya, saya ketahuan diri saya sendiri Ustaz. Itu juga sih. Ya nggak apa-apa. Ini aja latihan. Nggak apa-apa. Mau kayak orang gila pun kan sebenarnya kita bukan orang gila. Ya berusaha buat ini. Dulu ketika saya latihan public speaking di Gontor kan saya masuk klub public speaking gitu kan untuk bisa lancar bicara depan umum sebagainya. Saya sering banget Bu apa namanya ngomong depan umum di atas meja apa di atas kursi makan. Jadi orang-orang di dapur itu kan banyak nih orang yang makan. Nah, terus dikasih kursi di tengah, saya berdiri di atas kursi itu. Saya ngomong apa aja tuh, ceramah atau apa kek. Itu untuk melatih mental sama untuk melatih apa namanya bagaimana agar kita tidak gugup di tengah situasi banyaknya atau ramainya orang. Apalagi di suatu keadaan yang tidak resmi ya, kayak gitu kan orang-orang lagi makan, saya berdiri di atas kursi, terus saya bicara apa adanya seenaknya kan gimana gitu ya. Kayak gitu. Saya bicara pakai pidato bahasa Arab atau bahasa Indonesia di depan parkiran mobil, dilihat oleh orang-orang tua santri. Itu orang-orang tua santri bukan yang ledek atau bukannya ini, malah banyak yang videoin. Kayak gitu ya. Oh. Kayak gitu, saya sering banget kayak gitu, Bu. Setidaknya seminggu tuh 2-3 kali saya ceramah di depan orang-orang di jalan, di dapur atau di parkiran kayak gitu. Bukan ceramah ya, ibaratnya ngomong apa aja deh. Itu untuk melatih mental kayak gitu, sebagainya. Jadi kalau kayak gitu aja udah nggak malu lagi, apalagi ya kalau udah di acara apapun itu, kalau yang berkaitan dengan ramainya orang, saya udah nggak pernah gentar lagi. Kayak gitu, karena udah terbiasa. Jadi sebenarnya semua itu kalau memang sebenarnya semua itu bisa ketika memang ada aturan yang ketat, Ibu. Ya kan ya, aturan Iya yang sih ketat. Ustaz, Ya betul. misalnya di Iya. Gontor ya, di Hmm. Gontor ada aturan ketat. Kamu kalau nggak ngomong bahasa Indonesia, saya botak. Kayak gitu kan. Kamu kalau nggak ngafal kosakata, saya hukum, dijemur sampai 1 jam. Kan Gontor itu kalau siang-siang Jawa Timur tuh panas ya. Di atas aspal, dijemur sambil posisi push up, misalnya hanya karena nggak ngafal kosakata. Waduh. Jadi orang tuh kayak takut, ibaratnya kayak gitu. Ibaratnya kayak siksa nerakanya lah, Hmm. kayak gitu.
Jadi orang bisa itu utamanya kalau ada hukuman jerak. Nah, tapi kan kalau saya nggak mungkin ya. Aduh, Iya, kalau di sini Ustaz. menerapkan itu kan nggak sopan sebagainya, nggak bisa juga. Terus juga apa namanya? Nah, kalau misalnya tidak seperti itu, kita harus bisa menginikan hukuman untuk diri sendiri. Ya, kalau misalnya Hmm, saya nggak sesuai target nih, saya bakal menghukum diri sendiri dengan apa gitu. Itu yang saya alami dari teman saya tadi, kakak kelas saya tadi itu yang dari SMA, tiba-tiba sekarang jadi jago bahasa Arab. Itu karena dia gemar kayak gitu, Bu. Kalau ini ya saya menghukum diri sendiri dengan apa sebagainya kayak gitu. Kayak gitu. Sering menghukum diri sendiri tapi untuk meningkatkan kualitas ya. Ustaz. Mm-mm. Bisa kayak gitu. Kalau yang instan banget tiba-tiba bisa ya nggak ada. Berarti semuanya itu melalui masa pahit ya. Masa pahit di Gontor banyak dihukum, atau di Gontor banyak dipaksanya. Ataupun yang tadi meskipun sendiri kan dia pahit juga tiap hari. Murojaah, tiap hari ngulang, tiap hari ini, terus berusaha berani ngomong, sebagainya. Kan ya, Iya. kayak gitu. Kalau di Gontor memang sistemnya dia apa namanya berbicara eh, mulai berbicara, nah diiringi dengan kaidah nausorofnya. Nanti kaidah nausorof itu yang membenarkan di seling-seling apa di sela-sela kesalahan dia kayak gitu. Tapi ketika di sini kan dengan waktu yang terbatas ya 1,5 jam paling maksimal itu kayaknya nggak cukup diiring nausorof diiringi dengan apa namanya nanti pada hasilnya kurang efisien ya ketika dicampur aduk dengan semuanya kayak Iya, gitu. Ustaz. Mm. Makanya saya levelkan sendiri di level 5 Hmm. tuh, Bu. Hmm. Kalau yang paling efisien ya kalau pengen yang happy ya Ibu harus cari teman yang sama-sama gigih ya sebagainya untuk sama-sama belajar bahasa Arab. Habis itu nggak cukup kelas formal saja ya kayak Iya sih, gitu. Ustaz. Ibaratnya saya juga kalau misalnya perkuliahan saya nggak bisa hanya mengandalkan kelas kuliah. Saya harus setiap hari murojaah, setiap hari harus ngafal, setiap hari harus ini. Nah ibaratnya juga gini kelas ini juga sama. Ibu nggak bisa hanya mengandalkan kelas ini saja. Rata-rata orang yang sukses tuh kayak gitu ya. Orang sukses itu dia henti dengan suatu hal yang bersifat utama saja atau yang apa namanya yang doruri itu yang bukan sekunder lah ya ibaratnya hanya waktu yang utama saja waktu waktu resminya saja. Nah orang sukses tuh dia anti dengan hal seperti itu dia harus mencari waktu lain untuk bisa mendalami semuanya lagi kayak gitu. Hmm. Kayak Imam Syafi'i aja kan dia ngafal satu halaman bisa sampai 40 kali dibaca ulang ya gimana gak mungkin ilmunya ya kan ya. Kita seminggu sekali aja kadang merojah enggak. Imam Syafi'i Iya, Ustaz. merojahnya sehari 40 kali. Ya, iya. Yang pengen kalau jadi pengen orang luar biasa cerdas, luar biasa hebat hafalannya ya nggak bisa kita mengandalkan hanya kelas resmi aja dan tanpa merojah kayak Imam Syafi'i aja merojahnya 40 kali. Iya, Ustaz. Mm-mm. Duh, Itu Bu. saya nggak tahu, Ustaz. Saya mau apa namanya? Akan sampai kemana saya belajar bahasa Arabnya, saya nggak tahu, Ustaz. Tapi Ya, sekarang nikmati ini yang aja. saya rasakan, Ustaz, saya tertarik aja belajarnya. Ya Bu, Ibu coba bikin target apapun, misalnya Ibu pengen coba-coba kalau bahasa Arab kan bahasa Inggris kan TOEFL ya Bu ya. Iya. Kalau bahasa Arab namanya TOEFL, pakai jadi E-nya tuh ganti pakai A. Oh, Hmm, kayak gitu. Mungkin Ibu target untuk menguji bisa tidaknya bahasa Arab saya harus menguji lewat TOEFL nih. Kayak gitu atau gimana. Nah, di situ kan bisa ketahuan nanti standar bahasa Ibu tuh gimana. Kayak gitu. Dulu saya pernah ikut TOEFL dari yang Pare Kediri.
Ini Iya. TOEFL bahasa Arab dari situ Pare Kediri kan ada ya sistem TOEFL bahasa Arabnya. Nah, saya pengen coba-coba, tapi saya mempersiapkannya dari sebulan 2 bulan sebelumnya. Saya latihan tiap hari itu, latihan dengerin video bahasa Arab terus tiap hari, kartun-kartun ya. Kartun-kartun bahasa Arab saya dengerin kayak gitu semuanya di YouTube sebagainya, cari kartun bahasa Arab kayak gitu, terus coba pahamin untuk latihan simaahnya, terus latihan ngarangnya saya latihan ngarang sendiri, nahwu sorofnya saya baca ulang-ulang karena yang kayak terus untuk bacanya saya coba cari teks cerita, tuh coba saya pahami kayak gitu. Karena yang untuk TOEFL itu kan diambil dari segala halnya ya, dari listeningnya, habis itu dari readingnya, baca ceritanya, terus kita jawab soal-soalnya, kayak gitu. Dari segala aspek. Terus kaidahnya, nahwu sorofnya, ibaratnya grammarnya. Grammar bahasa Arab kan nahwu sorof, kayak gitu. Ya persiapan dari ini, dari jauh hari. Karena saya punya tujuan yang jelas, saya pengen coba nih, kali-kali deh ikut TOEFL bahasa Arab, gimana sih hasilnya, kayak gitu. Waktu itu kan nilai TOEFL bahasa Arab itu maksimal 600 berapa gitu poinnya kan, 600 berapa puluh gitu kan. Berapa? Kalau Cambridge itu saya dapatnya 600 sekian juga, 600, tapi 600 belasan. Tapi masih dalam Cambridge, di atas 600 tuh Cambridge gitu. Tapi ya itu semua nggak akan dicapai kalau misalnya tidak diiringi dengan apa? Tidak diiringi dengan persiapan yang dari jauh hari ya. Nggak bisa Iya. kalau belajar SKS langsung bisa. Harus saya cari contoh-contoh soal TOEFL, sebagainya. Mm-mm. Itu kalau misalnya yang ini ya. Tapi kalau yang TOEFL Pare itu dia hanya berlaku untuk dalam negeri ya. Belum bisa dipakai buat luar negeri. Saya pernah coba yang luar negeri, standar bahasa Arab internasional. Itu sekali ujian 500.000 Bu. Jadi dan itu bisa dipakai buat beasiswa ke luar negeri kalau misalnya mau. Nah, Itu itu bedanya di mana, Ustaz? Yang internasional sama nasional tuh. lebih susah yang Bedanya di mana? internasional ya. Tingkat kesulitannya jauh lebih sulit. Ya kan yang satu tingkat nasional ibaratnya, yang satu tingkat internasional ya, aja beda ya. Kayak ibaratnya Olimpiade Matematika tingkat nasional sama internasional, pasti jauh internasional Bu ya. Iya sih. Itu tingkatan aja tuh. Tingkatannya sulit, man. Waktu itu saya dapatnya hampir 8 kayak gitu. Sedangkan syarat untuk bisa diterima beasiswa luar negeri itu kalau mau pakai TOEFL bahasa Arab internasional itu 7. Jadi saya udah bisa digunakan. Waktu itu saya gunain buat daftar Brunei. Terus di Brunei diterima gara-gara ada itu. Terus, Ustaz? I- Iya, gara-gara COVID gak jadi berangkat karena Indonesia dicap sebagai negara paling banyak COVID. Kan dari Yordan, Ustaz, bukannya? Iya, sebelumnya saya lulus Brunei sama Mesir. Mesirnya saya dari 1.000, saya lulus kan Mesir kan tes bahasa Arab juga ya, kan ya. Saya dari 1.000 orang itu saya ranking 19 Ibu, yang 20 besar dapat beasiswa. Kenapa nggak diambil, Ustaz? Iya, saya ranking 19 dari 1.000 orang, tapi sama ayah kurang ridho kalau ke Mesir. Takutnya di sana kan nggak ada sistem kuliahnya, nggak ada sistemnya ya. Jadi yang penting ikut ujian aja. Nah, ayah saya takutnya saya terlalaikan kayak gitu. Akhirnya disuruh ke Yordan. Kalau ke Yordan nih sebenarnya nggak ada beasiswa, tapi beasiswanya harus nyari sendiri, Bu. Kayak saya kemarin ikut beasiswa Basnas yang ikutan sampai 700 orang. Nah, terus yang terima beasiswa tuh 40 orang dari 700 itu. Alhamdulillah saya dapat 40 besar masuk buat beasiswa Basnasnya. Oh. Itu dari semester 1, Ustaz. Oh enggak, Dibiayain beasiswa katanya. Basnas dia minimal ada 1 semester dulu minimal. Saya waktu itu udah 2 semester. Sebenarnya iseng-iseng aja sih Bu awalnya. Ikut. Lulus. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Itu dibiayain kuliah sampai selesai gitu, Ustaz, kalau Basnas.
Oh enggak, dibiaya itu setiap bulan dikirim misalnya 1 juta atau berapa juta gitu Ya Allah. sampai lulus. Jadi kontrak beasiswanya. Karena kan saya lulusnya September kemarin ya, tapi sama Basnasnya nggak apa-apa Oktober aja gitu. Oh, Hmm, masih dikirim dong, Ustaz. Dapat beasiswa, masih dapat beasiswa gitu maksudnya. Oktober. apa? Berarti masih masih dapat beasiswa, Ustaz, walaupun ini Ya Bu, udah selesai. ya. Iya kemarin kan saya saya sebenarnya kalau udah lulus udah enggak. Tapi kan kemarin saya ngomong ke pihak Basnasnya, ini saya baru apa namanya? Saya lulusnya bulan September, tapi saya pulang ke Indonesianya awal awal November gitu atau November lah kayak gitu. Terus ini kira-kira uang beasiswanya sampai September atau sampai kapan ya? Terus kata Basnasnya ya udah sampai Oktober aja. Ya udah Masya kayak gitu. Allah. Saya chat ya ininya pihak Basnasnya. Takutnya nanti lebih dari September takutnya uangnya kan nggak halal kan? Nah, Iya. supaya halal saya izin dulu. Ya. Masya Allah. Masya Gitu. Allah. Kalau nggak halal bahaya nanti ke ini ke tubuh saya masuk yang haram aduh. Masya Allah. Makasih, Gitu Bu. Ustaz, berbaginya. Ya Bu gitu ya. Baik Doakan Bu, saya juga, mungkin Ustaz. ya ya masih lama kok Bu ke Indonesia ini. Ah, nggak jadi 2 bulan lagi, Ustaz. Hmm, Ya maksudnya masih terbilang lama. Saya ke Indonesia 15 November Pak ya. Masih lama. Ini mau umroh dulu. Masya Allah. Terus Dimudahkan, Ustaz. dari umroh saya lihat cek saya kan udah ada janji pengen ke Mesir kan, janji sama teman-teman saya janji pengen ke sana gitu, pengen ngunjungin, terus lihat tiketnya murah cuma 1 juta dari Arab Saudi ke Mesir. Maksudnya dibanding Indonesia ya, kayak gitu. Terus ini saya ini niatnya ke Mesir dulu, udah beli tiketnya juga. Masya Allah. Ya, Dimudahkan niat ke semua hajat, Mesir tuh Ustaz. ya sebenarnya mau ngunjungin makam Imam Syafi'i Bu. Makam Imam Syafi'i, terus Nabi Ismail, Nabi Ibrahim kan makamnya di sana ya. Ya Allah. Terus Husain bin Ali, cucunya Nabi Muhammad. Kalau Hasan kan di Irak ya. Kalau Husain satunya di Mesir. Iya. Ya Apa Allah, kebalik ya? Lupa. dimudahkan. Ya lebih ya, itu ya. Tuh. Ya, Ustaz. Ya Bu. Hmm. Oke, Semoga baik itu aja. dimudahkan umrohnya juga. Amin. Itu ya. Jadi kalau yang mau nitip doa-doa lagi nggak apa-apa, Bu. Nitip aja. Saya doain lagi nih di ini ya. Di Hajar Oh, Ismail atau di pintu apa namanya hmm, Multazam ya. dibentuk Jadi yang ya. pintu Multazam itu area Multazam antara pintu Ka'bah sama itu Hajar Hajar Aswad ya. Aswad, ya. Nah di Ya. tengah-tengah itu namanya Multazam. Nah jadi Hmm. yang paling yang paling mustajab itu di Hijr Ismail sama di Multazam ya. Biasanya kalau Ya, saya doa pasti harus di dua situ Bu. oh iya, Soalnya Masya kalau Allah. doa harus jangan sampai hanya ngadep Ka'bah tapi harus benar-benar sejajar dengan multazam gitu. Karena itu lebih lebih kuat dibandingkan sebatas ngadep Ka'bah aja. Oh, berarti ini apa, Ustaz? Apa namanya? Berarti walaupun jauh, pokoknya di dekat Multazam gitu. Maksudnya Iya, di hadapan Multazam walaupun jauh gitu, Ustaz. meskipun
Jauh, Jauh kita tapi kan harus sejajar gitu. sejajar. Oh, Masya Iya, Allah. yang penting sejajar. Saya nyari posisi kayak begitu Kayak juga gitu. kemarin, Ustaz. Meskipun di lantai 2 misalnya, tapi ya harus Iya, sejajar ya, disejajarkan dengan multazam. Kayak Masya gitu. Allah. Saya kayak ngakalin aja kemarin kayak Kalau gitu, Hijr Ustaz. Ismail itu memang apa namanya, bagi siapa yang berdoa di Hijr Ismail. Kenapa? Enggak, saya ngakalin aja, Ya Bu, Ustaz. Ya kalau nggak bisa deket, dari jauh aja, pokoknya kayak gitu sejajar ya. sama ini, Kalau gitu. Hijr Ismail kan ibaratnya doa. Iya, tapi sejajar ya. Iya, Ustaz. Hmm. Gitu, Bu. Oke, mungkin sampai dia banyak Iya, Ustaz. Saya kita nitip tutup doanya ya doa. dipanggil bertahun-tahun, Ustadz, ke sana setiap tahun. Kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. iya nggak apa-apa. Eh, main nitip Aduh, doa saya apapun ini doa paman saya dari bisa dia dulu sekolah di Madinah kan, waktu itu ada kesempatan tapi dilarang sama gurunya, dilarang sama ustadznya karena kekurangan pengajar. Terus kata gurunya itu, yang tenang, nanti ketika kamu besar pasti kamu bakal setiap tahun apa namanya, setiap tahun hmm, umroh kayak gitu ya. Setiap tahun umroh. Waktu gurunya udah meninggal, sekarang ketika udah umur 40 ke atas, itu 30 ke atas, umrohnya bukan sebatas setiap tahun, Bu, per 3 bulan. Masya Allah. Iya, per 3 bulan umroh, 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 karena jadi pembimbing ya, pembimbing tetap. Iya, Masya Allah. Mm-mm. Terus setiap tahun haji. Masya Allah. Masya Iya, Allah. itu ibarat doa gurunya yang mustajab ya. Masya Allah. Iya, Ustaz. Tuh paman saya tuh. Ah, Tapi itu orangnya tertutup gitu. Ih, keren. Mm-mm. Ya, gitu ya. baik, Ustaz. Baik. Saya pengen banget, Bu, cita-cita banget saya pengen meninggal di Ka'bah gitu, di Mekah. Nanti kapan-kapan ya. Ya Itu Allah. termasuk ini, Bu, termasuk di buku cita-cita saya, meninggal di Mekah atau Madinah gitu. Atau Madinah. Masya Allah. Cita-cita meninggal Hmm. ya. Yang tahu ya. Aduh. Cita-cita paling akhir itu, Ustaz. Masya Allah. Iya. Cita-cita akhir saya meninggal di sana. Bahkan kalau dikubur di sana juga nggak apa-apa deh nanti. Ya, Hmm. digabung sama satu tanah dengan sahabat-sahabat. Aduh, ya Allah. Kayak Imam Nawawi ya. Imam Nawawi kan Al-Bantani di ini, di kuburan Al-Ma'la di Mekah kan. Satu tanah sama sahabat sebagainya. Kayak gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma 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 bistaudanaka badistaudaana wadistaudaika alam tanahu ma'alamkan tanahu farduthu ilaina arduku fardut ilaina inda hajatina ilaihi inda hajatina ilaihi wala ilaihi tunsina anhu wala wala tunsina tusina anhu anhu ya rabbal alamin. ya rabbal ya rabbal alamin. alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Hmm.